tanggung jawab atau para kaum polemikus. Jadi oleh karena itu sebenarnya ini topik sudah ulang-ulang kita bicarakan, sudah ulang-ulang kita sampaikan, tetapi ada orang-orang yang tidak membuka hati dan tidak membuka pikiran untuk mengerti. Oleh karena itu maka kita harus mengulang-ulang untuk menyampaikan, untuk mengajarkan sampai orang mengerti. Dan mudah-mudahan orang yang mendengar mau mendengarkan berulang-ulang, mau mempelajarinya. Itu. Hal yang sangat penting untuk dipahami adalah bahwa ini harus perlu diketahui ya, bahwa Alkitab itu pada mulanya ditulis bukan dalam teks Indonesia. Kalau Alkitab bahasa Indonesia yang kita punya itu sudah diterjemahkan ya. Jadi diterjemahkan dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Memang ada orang mengatakan bahasa asli perjanjian baru adalah bahasa Ibrani. Itu salah ya. Kenapa bukan bahasa Ibrani? Karena Septuaginta pun di abad 4 sebelum Masehi sudah terjadi proses Helenisasi ya untuk kitab perjanjian lama. Jadi untuk mendapatkan arti yang tepat tentang Alkitab, memang kita perlu belajar teks aslinya naskah sumber. Walaupun saya pribadi nggak pintar, tapi bisa untuk berjuang untuk bisa mengerti maknanya dengan menggunakan perangkat-perangkat yang ada bisa ya. Jadi di sini yang harus kita mau belajar, membuka hati, membuka diri. Oleh sebab itu maka untuk mengerti arti kata Tuhan sesuai topik kita pada malam hari ini, dalam konteks perjanjian baru harus melihat. Perhatikan di sini ada kata harus melihat arti dari kata tersebut, kata Tuhan tersebut dalam teks Yunani. Sebenarnya kalau orang Inggris tidak bermasalah memahami ini ya. Kenapa? Karena dalam bahasa Inggrisnya kata Tuhan itu Lord, Jesus. Yesus itu Lord, Lord Jesus. Tapi orang Indonesia, Tuhan dengan Allah itu sukar untuk dibedakan mereka karena bagi sebagian besar saudara kita itu, Tuhan itu artinya pencipta alam semesta, Allah itu namanya. Sementara kalau kita tidak demikian. Jadi pemahaman kita tentang kata Tuhan dengan kata Allah itu dua kutub yang berbeda. Oleh karena itu kita harus belajar bagaimana mengkomunikasikan pemahaman kita atau iman kita, ajaran kita itu kepada semua orang, termasuk kepada orang Kristen utamanya ya, dan juga kepada mereka-mereka yang seringkali menyalahartikan ajaran Alkitab ya, ajaran kita. Mari kita melihat terlebih dahulu tentang arti kata Tuhan dalam Alkitab Perjanjian Baru. Kata Tuhan itu dalam teks Yunaninya itu adalah kurios atau kyrios. Kalau kita lihat di interlinear ini gunakan sebanyak 717 kali, di mana saat kata kurios ini diterjemahkan oleh LAI dalam bahasa Indonesia memiliki arti yang cukup banyak, luas. Ada yang mengartikan Tuhan, ada yang mengartikan Tuan, ada yang diartikan sebagai raja, ada yang mengartikan sebagai kaisar, ada yang mengartikan sebagai pemilik, bahkan ada yang mengartikan sebagai bapa. Itu dari kata kyrios atau kurios ini. Jadi ketika kita menemukan kata kurios, itu dalam konteks ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu memiliki makna yang luas ya. Jadi harus meneliti, mempelajari, memahami dengan baik supaya memahami arti kata kyrios dalam teks Yunani di sini. Dan perlu diperhatikan ya, ini juga menjadi satu problema. Kenapa? Kata Tuhan dalam konteks perjanjian baru itu merupakan gelar panggilan atau jabatan. Dan ini bisa digunakan sebagai gelar kepada Allah, ya, tapi juga kepada Yesus dan juga kepada orang terhormat atau orang yang memiliki kedudukan di tengah masyarakat seperti raja. Kata Tuhan yang dalam teks perjanjian baru Kyrios, Kyrios itu artinya luas ya. Ini menjadi sebuah perhatian penting ketika kita mau belajar Alkitab.
Kalau di dalam KBBI, kata Tuhan itu seperti ini. Sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Esa. Ini pengertian KBBI. Dari sinilah awalnya terjadi kesalahpahaman orang tentang arti kata Tuhan. Kenapa demikian? Karena orang Kristen atau LAI menerjemahkan Alkitab jauh sebelum KBBI ini ada. Karena KBBI secara resmi ini 19, nanti bisa dicek ya, 1988. Sementara Alkitab kita memakai kata Tuhan kepada Yesus sudah digunakan 1974. 74. Di sini jarak antara 1974 dengan 1988 ini satu jarak yang sudah jauh sekali. Jaraknya itu puluhan tahun ini. 14 tahunan. Jadi ini yang membuat terjadi perbedaan pemahaman tentang arti kata Tuhan dengan arti kata Allah. Ini perlu diperhatikan ya, 1988. Kalau Alkitab kita 1974 sudah rampung diterjemahkan memakai kata Tuhan dari kata Kyrios, maka kalau di sini arti kata Tuhan berubah menjadi yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, yang Maha Esa, ini sesuatu hal yang tidak ada hubungan. Jadi kalau orang memaksa kita juga harus ikuti KBBI, salah. Orang KBBI sejarahnya 1988, kita 1976. Jadi tidak mungkin kita mengikuti yang datang kemudian, tapi kita mengikuti yang terdahulu 1974. Oke ya. Kita melihat di sini. Ini 1983 malah. Kalau yang pertama, tapi ini disempurnakan jadi 1988. Ya, 1988. Baru kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, jadi makna kata Tuhan dalam Alkitab Perjanjian Baru itu tidak sama artinya dengan kata Tuhan dalam KBBI. Ini ya, kata Tuhan dalam Alkitab PB itu tidak sama dengan kata Tuhan dalam KBBI. Ini perlu diperhatikan. Dalam Alkitab diterjemahkan tidak mengacu KBBI. Perhatikan ini. Ini harus dicampurkan ini. Alkitab diterjemahkan tidak mengacu kepada KBBI karena waktu itu KBBI belum ada. Karena Alkitab diterjemahkan sebelum KBBI diterbitkan 1974. Ini harus diingat. Ya, 1974. Coba kita lihat tentang etimologi kata Tuhan ya. Ini saya ambil dari Wikipedia. Kata Tuhan itu berasal dari kata Melayu Tuan. Nah ini ya. Bahkan di sini ada catatan, buku pertama yang memberi keterangan tentang hubungan kata Tuan dan Tuhan adalah, ini perhatikan, Ensiklopedia Populer Gereja. Jadi kata Tuhan berubah menjadi kata Tuan, kemudian berubah menjadi kata Tuhan, itu produk Ensiklopedia Gereja 1976. Ini secara buku, tetapi Alkitab kita 1974. Oke ya. Menurut buku tersebut, kata Tuhan ada hubungan dengan kata Melayu Tuhan yang berarti ini dia. Atasan, pemilik, atau penguasa. Dari sini kita melihat bahwa kata Tuhan itu artinya penguasa. Ya, itu gelar. Ini secara sejarah. Bahkan kalau kita lihat di sini dalam bahasa Inggris itu Lord. Jadi Yesus di sini, kalaupun ibaratnya kita pakai Tuhan untuk Yesus, tidak masalah. Kenapa? Karena Yesus itu Tuhan, segala Tuhan. Jadi karena Yesus Tuhan, segala Tuhan, maka dapat dia disebut Tuhan. Itulah latar belakangnya. Jadi ini perlu sekali untuk dipahami oleh semua orang. Mari kita melihat penggunaan kata gelar Tuhan atau Kyrios dalam Perjanjian Baru. Kita lihat yang pertama ini ya. Kata Kyrios dipakai sebagai gelar kepada Allah Sang Pencipta. Di sini ada ayatnya. Janganlah engkau mencobai Tuhan. Tuhan di sini itu bicara tentang Allah Sang Pencipta sebagai Tuhan. Kyrios, penguasa. Kemudian Markus 12, kasihilah Tuhan. Kyrios, Allah.
Ya, di sini kata kurios, tetapi juga dipakai sebagai gelar kepada Yesus. Contoh di dalam Markus 12:30, sesudah Tuhan Kyrios Yesus berbicara demikian. Di sini ada kata Tuhan. Demikian juga di sini ya Tuhan. Jelas ya, jadi kata gelar kepada Yesus Kristus. Di sini kepada Allah Sang Pencipta. Yang hebatnya lagi, kata kurios dipakai sebagai gelar kepada seorang raja. Ini perlu dipahami, seorang raja. Contohnya ada banyak, saya tidak sebutkan ya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, Raja Kyrios memerintahkan supaya dijual. Di sini kata kurios. Jadi kurios itu gelar kepenguasaan. Kemudian kata kurios dipakai gelar kepada kaisar. Ini kuasa juga kepada kaisar ya. Contoh Kisah Rasul 25 ayat 26 dikatakan apa? Tetapi tidak apa-apa, yang pasti yang harus kutuliskan kepada Kaisar Kurios tentang dia. Ini kaisar diartikan kurios. Jadi pengertian kata Tuhan itu harus diingat ini. Nanti akan kita lihat semakin jelas ke depannya. Saya akan jelaskan. Kemudian kita lihat lagi di sini. Kata kurios sebagai gelar kepada orang yang memiliki hamba. Contoh di sini kata tuan-tuan. Kyrios juga ini. Orang yang memiliki hamba dipanggil Kyrios, Tuan. Kemudian Abraham dipanggil oleh seorang Sarah, istrinya, sebagai tuannya, Kyrios. Jadi kalau dikatakan Abraham Kyrios, iya. Orang yang memiliki hamba tuan itu juga bisa disebut Kyrios. Artinya luas, kata Kyrios ini. Sebagai panggilan kepada pemilik keledai. Keledai yang tertambat, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, Kyrios, pemilik. Ya. Kemudian kata Kyrios dipakai sebagai panggilan terhadap seorang bapa. Bapa, Kyrios dipanggil ya. Kemudian kata Kyrios dipakai sebagai kepada malaikat. Ia menatap malaikat dengan takut, ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu. Jadi memang harus kembali memahami bahwa kata Kyrios, Tuhan, yang diterjemahkan Tuhan, itu bicara tentang gelar kepenguasaan. Nanti kita diskusi untuk memahami perbedaan Tuhan, Allah dengan Tuhan Yesus. Nanti kita akan bahas itu ya. Jadi makna kata Tuhan atau Kyrios bagi Yesus, yang pertama harus dipahami adalah kata Kyrios dalam makna harafiah menuju kepada sebutan penghormatan. Itu penghormatan atau kepenguasaan atau kepada sesuatu yang dipertuan. Nah ini, sesuatu yang dipertuan itu Kyrios atau penguasa ya, atau penghormatan. Jadi ketika kita mengatakan Tuhan Yesus, artinya dia penguasa, dia yang kita hormati, dia yang menjadi Tuhan kita. Pada saat Yesus hidup di dunia ini, kata Kyrios digunakan orang-orang sejamannya untuk menyapa dia, menyapa Yesus. Sebagian dia dimengerti sebagai sebutan penghormatan saja. Bisa artinya Tuhan atau Bapak, bisa juga Mister, dan ini memang harus dipahami. Namun ketika Yesus telah dimuliakan, sebutan Kyrios, ini ya, Tuhan, untuk Yesus mempunyai makna sebagai penguasa atau yang dipertuan. Jadi kata Tuhan Kyrios di sini langsung menuju kepada makna tidak langsung. Ini catat ya, tidak langsung. Jadi kata Kyrios untuk Yesus tidak berbicara bahwa Yesus Allah itu sendiri. Walaupun nanti bisa kita jelaskan di mananya Yesus yang disebut Allah. Kealahan Yesus bukan berbicara yang insani, tapi kealahan Yesus berbicara yang firman. Ini dia, nanti akan kita jelaskan dalam diskusi. Di diskusi nanti bisa kita akan lebih dalam memahami. Itulah sebabnya sebutan Allah Theos bagi Sang Bapa dibedakan ya. Jadi Allah sebagai Bapa kepada Bapa dibedakan dengan sebutan Kyrios bagi Yesus Kristus. Ini dibedakan. Ini yang harus diperhatikan. Di mana letak perbedaan? Nanti teman-teman bisa membangun diskusi untuk kita mempertajam tentang hal ini ya. Sehingga Tuhan Yesus maknanya itu bukan Allah itu Yesus, Allah Yesus, bukan. Seringkali banyak orang pikir ketika Tuhan Yesus artinya Yesuslah Allah Bapa. Saya bisa jelaskan, nanti akan kita jelaskan ya. Tapi bisa juga artinya itu Sang Penguasa, Yesus, Yesus Penguasa.
atau bisa diartikan Sang Junjungan Agung Yesus. Hal ini dibuktikan di dalam beberapa ayat-ayat. Contoh, Yesus adalah Tuhan. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Teman-teman, kalau kita baca ini kisah Rasul ini ya, ini Yesus adalah Tuhan. Perhatikan. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kalau maknanya Tuhan Yesus berarti Yesus adalah Allah Bapa, maka ayat ini tidak bisa kita pahami. Yesus adalah Tuhan, Allah telah membangkitkan dia. Masa Allah membangkitkan Allah, kan lucu nanti kan? Baru Allah telah yang membangkitkan Tuhan. Perhatikan di sini ada kata Allah, ada kata Tuhan. Allah itu menunjuk kepada Bapa, Tuhan itu menunjuk kepada Yesus sebagai penguasa. Satu Allah saja yaitu Bapa, satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus, 1 Korintus. Dan masih banyak ayat-ayat. Jadi ayat di atas jelas membedakan Allah yaitu Bapa dengan Tuhan kita yaitu Yesus Kristus yang dibangkitkan Allah atau Bapa. Jadi sejak Yesus menerima gelar Tuhan ini, artinya sejak kebangkitan, kepenguasaan itu dinyatakan secara sempurna ketika dia bangkit. Di situ ya. Jadi dengan demikian Allah yang memberi segala kuasa, perhatikan nanti ya, segala kuasa di surga dan di bumi kepada Yesus yang telah bangkit ini, maka Allah pula yang mengangkat Yesus menjadi penguasa. Perhatikan ya. Nanti teman-teman siapkan pertanyaan, nanti akan kita bahas ya. Jadi Allah pula lah yang mengangkat Yesus menjadi penguasa mutlak atau Tuhan atas surga dan bumi ini. Inilah yang dikatakan kisah Rasul 2:36 itu ya. Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi kata Tuhan itu artinya penguasa atau yang mulia atau junjungan agung kepada Yesus Kristus. Ini gelar. Jadi jangan dipahami kata Tuhan di sini artinya yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, bukan. Allah yang Maha Kuasa, bukan ya. Kita lihat di sini. Yesus diangkat sebagai penguasa mutlak atau krios memiliki tujuan. Tujuannya apa? Mengapa Yesus itu harus Tuhan? Yang pertama untuk menunjukkan bahwa dia adalah Adam yang terakhir. Kenapa Yesus harus menjadi Adam pertama? Karena ada apa? Adam yang terakhir. Karena Adam yang pertama jatuh dalam dosa, Yesus Adam yang terakhir menang atas dosa. Adam yang terakhir mengalami maut, Yesus bangkit mengalahkan maut. Di situ. Adam yang pertama membawa manusia jatuh dalam dosa, Yesus Adam yang terakhir membawa manusia merdeka dari dosa dan kutuk dosa. Jadi ketika dikatakan Yesus diangkat, perhatikan ya, jangan langsung alergi dulu. Disimak baik-baik. Yesus diangkat sebagai penguasa mutlak. Penguasa mutlak, Kyrios, memiliki tiga tujuan. Yang pertama, dia Adam yang terakhir yang menyelesaikan segala sesuatu yang terakibat atau dampak atas dosa Adam yang pertama kepada manusia, atas Adam jatuh dalam dosa. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwa Yesus manusia ini sungguh-sungguh adalah firman Allah. Ya, logos, yang menjelma atau mengambil hakikat sebagai manusia. Jadi karena Allah selalu melaksanakan kepenguasaan atas alam melalui kalimatnya firman. Perhatikan. Jadi Allah itu menyatakan kepenguasaannya di tengah alam semesta itu melalui logos firman. Dalam perjanjian lama namanya teopani. Teopani ya. Yang teopani itu adalah firman. Davar Elohim. Sekarang kuasa yang sama atau ketuhanan Allah yang sama dan yang satu itu dilaksanakan melalui Yesus Kristus. Perhatikan. Ini inkarnasi. Ini yang disebut dengan inkarnasi. Jadi kalau di perjanjian lama Allah menyatakan diri melalui firman dalam bentuk teopani. Dalam perjanjian baru dalam bentuk inkarnasi, firman. Sehingga Yesus adalah Tuhan. Dengan demikian Yesus tetaplah firman yang satu dan yang sama. Karena melalui dialah firman Allah melaksanakan kuasa ketuhanannya. Dengan demikian baik Allah maupun kalimatnya firman tak berubah baik dalam hakikat maupun dalam hubungannya. Meskipun kalimat firman itu telah menjadi manusia. Perhatikan di sini. Yang kedua, untuk tujuan keselamatan manusia.
Jadi yang pertama berbicara bahwa Yesus, dia Adam yang terakhir, menyelesaikan segala akibat dampak dari dosa yang terjadi pada manusia diselesaikan oleh Yesus Adam terakhir. Kemudian bahwa Yesus penguasa mutlak diangkat menunjukkan bahwa dia adalah firman, di mana Allah selalu menyatakan karyanya, menyatakan dirinya, menyatakan rencananya, semuanya melalui firman. Dalam Alkitab ada namanya teofani dan inkarnasi. Kita diskusikan nanti, kalau penjelasan ini kurang detail nanti kita diskusikan ya. Untuk tujuan keselamatan, karena dengan kuasa mutlak sebagai penguasa atau Tuhan, Yesus Kristus akan mengubah tubuh manusia yang hina ini sehingga menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia pada hari kebangkitan nanti. Jadi ketuhanan Yesus, kepenguasaan Yesus itu berbicara di Adam yang terakhir, berbicara bahwa dia adalah firman, yang oleh firman Allah mewahyukan diri dalam rupa teofani dan inkarnasi. Yang kedua, berbicara bahwa Yesus keselamatan kita, dialah yang mengubahkan tubuh kita menjadi tubuh mulia pada kedatangan yang kedua. Jadi ini perlu diperhatikan juga. Penggunaan kata kurios Tuhan, itu sepadan dengan penggunaan kata Robbi atau Gusti dalam bahasa Jawa, Lord dalam bahasa Inggris. Ini salah ini. Kok diulang-ulang terus ya? Perhatikan di sini, contoh di sini, kurios untuk Allah, Theos. Kurios untuk Yesus. Sama seperti kata Robbi untuk Allah dengan kata Robbi untuk Firaun. Maknanya di sini sama ini, kurios, Robbi, Lord, dan Gusti. Artinya apa di sini? Gelar. Ya, itu gelar kepenguasaan. Jadi kalau dikatakan Allah sebagai Rob, itu berbicara Allah penguasa. Firaun juga sebagai Rob, artinya Firaun sebagai Rob atau Tuan penguasa. Demikian juga ketika dikatakan kurios Yesus dengan kurios Theos. Theos penguasa, Yesus penguasa. Tapi kalau orang bertanya, ada berapa penguasa? Berbicara kepenguasaan, Allah penguasa, sumber kuasa yang ilahi, menyatakan kepenguasaannya melalui Yesus, melalui firman. Jadi firman yang menjadi manusia itu hadir di dunia untuk menyatakan kepenguasaan daripada Theos. Jadi kepenguasaan Yesus adalah kepenguasaan daripada Theos itu sendiri. Sama seperti di sini. Kata Robbi, kata Lord dengan di dalam bahasa Inggris sangat mudah dipahami. Apalagi orang pintar bahasa Inggris. Sama dengan kata Gusti, orang Jawa sangat mudah memahami. Ketika dikatakan Gusti Allah dengan Gusti Prabu atau Gusti Yesus. Maknanya di sini sudah bisa dibedakan. Kenapa? Karena kata Allah kata Gusti dikenakan kepada oknum, maka mengubah makna kata Gusti itu sendiri. Di situ. Ya, jadi harus dipahami tentang perbedaan makna penggunaan kata Kyrios dengan perbandingan Robbi dengan Lord dan Gusti. Oke, sekarang kita masuk kepada apa bukti Yesus dipanggil sebagai Tuhan. Perhatikan ya, panggilan Yesus sebagai Tuhan, ingat ya, itu tidak bermakna bahwa Yesus adalah Allah Bapa Sang Pencipta, tetapi itu berbicara dia adalah penguasa yang berkuasa atas maut, yang berkuasa atas iblis, yang berkuasa memberikan hidup kekal dan seterusnya. Contoh di sini Lukas 2 ayat 11 ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus yang diurapi, Tuhan penguasa di kota Daud. Itu contoh ya. Kemudian kita lihat Elizabeth. Ini malaikat. Ini perhatikan ya, malaikat. Kemudian Elizabeth itu saudara dari Maria. Waktu itu Maria datang. Tetapi anak yang di dalam rahim Maria itu membuat Yohanes yang ada di dalam perut Elizabeth itu menjadi melonjak. Maka dikatakan oleh Elizabeth, seorang wanita yang suci ini, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku? Tuhan di sini artinya penguasa atau artinya Tuhan datang mengunjungi aku. Kita lihat ya. Kemudian Yesus mengakui dirinya juga Tuhan. Matius 12. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan di sini artinya apa? Penguasa. Yohanes 13 ayat 13. Akulah guru dan Tuhan. Jadi malaikat, Elizabeth, Yesus sendiri mengakui Yesus sebagai Tuhan. Murid-murid memanggil Yesus sebagai Tuhan. Ini perhatikan. Ini ada beberapa ayat ya. Contoh Matius 8, 21 dan 25.
Tuhan, izinkanlah aku pergi menguburkan ayahku. Perhatikan di sini kata Tuhan. Artinya penguasa atau Tuhan, pemilik. Tuhan tolong kita binasa. Di sini juga ya. Kemudian kita lihat lagi orang buta yang disembuhkan memanggil Yesus sebagai Tuhan. Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Ya Tuhan. Ya. Jadi sebenarnya sangat luar biasa kalau kita ingin belajar dengan baik, mau mendengar, mau mencatat, dan kita berdiskusi supaya kita saling mengedukasi gitu ya. Bukti Yesus dipanggil Tuhan, kita lihat ini, saya cepatin ya. Ini perempuan Kanaan memanggil Yesus sebagai Tuhan. Ayatnya di sini, Tuhan anak Daud. Kemudian orang tua yang anaknya sakit ayan memanggil Yesus adalah Tuhan. Tuhan, kasihanilah anakku. Ini berbicara Tuhan penguasa. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Kemudian Zakheus, pemungut cukai, memanggil Yesus sebagai Tuhan. Ayatnya di sini, Tuhan, setengah dari milikku. Ya, kemudian perempuan Samaria memanggil Yesus Tuhan. Tuhan, tidak punya timba. Perhatikan di sini ya. Artinya di sini apa? Bukan Allah sang pencipta, tetapi Tuhan atau penguasa. Kita lihat pegawai istana, raja memanggil Yesus sebagai Tuhan. Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Jadi di sini berbicara tentang Yesus sebagai penguasa yang mampu mengadakan mujizat. Oke, jadi di sini semua orang yang melihat perbuatan Yesus, mendengarkan pengajaran serta menyaksikan teladan Yesus, memanggilnya sebagai Tuhan. Bisa kita lihat ayat-ayat Kisah Rasul 1 ayat 6 katanya. Maka bertanyalah mereka berkumpul di situ, Tuhan, perhatikan ya, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi di sini dikatakan Tuhan. Tuhan di sini artinya Tuhan atau penguasa. Oke, sekarang ini catatan penting juga tentang Yesus yang harus dipahami. Ini mungkin sudah pernah saya sampaikan, kita bicara Tritunggal ya. Keilahian dan kemanusiaan Yesus dapat dibedakan. Oke, tidak dapat dipisahkan. Ini harus dicatat. Keilahian dan kemanusiaan Yesus tidak dapat dipisahkan, apalagi dibenturkan atau dipertentangkan. Jadi jangan menyerang kemanusiaan Yesus dari keilahian dan sebaliknya. Keilahian Yesus itu hakikat Yesus sebagai firman yang datang mengambil rupa manusia. Dia firman, ini hakikat ilahi. Hakikat kemanusiaan Yesus itu berawal atau dilahirkan oleh perawan Maria. Ya, ini berawal dari rahim perawan Maria. Ketuhanan Yesus itu bicara kepenguasaan Yesus yang diberikan Allah kepadanya. Perhatikan Matius 28 ayat 18. Kisah Rasul 2 ayat 36, Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 10, bahwa Yesus berkuasa di bumi dan di surga, berkuasa atas maut, atas iblis dan lain sebagainya. Itu ketuhanan. Jadi kita harus bisa membedakan ketuhanan Yesus, kemanusiaan Yesus dengan keilahian Yesus. Keilahian Yesus itu bicara dia firman, kemanusiaan Yesus berbicara dia berawal dari rahim Maria dan hidup sempurna sebagai manusia. Ketuhanan Yesus itu berbicara kepenguasaan, otoritas Yesus, di mana Yesus itu punya otoritas dari Allah Bapa di surga. Oke, saya pikir di sini. Jadi keilahian dan kemanusiaan dan ketuhanan Yesus harus dilihat secara bersamaan dan dalam dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan, apalagi dibenturkan atau dipertentangkan. Orang akan selalu gagal memahami kebenaran Alkitab ketika berupaya membenturkan atau memisahkan hakikat keilahian dan kemanusiaan, serta kegagalan dalam memahami ketuhanan Yesus. Jadi keilahian Yesus harus dipahami, kemanusiaan Yesus harus dipahami, dan ketuhanan Yesus harus dipahami secara bersamaan, tanpa dipisah-pisahkan atau dibenturkan. Itu maknanya tentang Yesus adalah Tuhan. Silakan teman-teman untuk mempertajam dengan diskusi. Monggo. Iya, baik Pak Erben. Terima kasih untuk materinya yang luar biasa malam ini.
Semoga dengan penjabaran dari Pak Erben ini menjadi membuat kita semakin mengerti ya bahwa Tuhan yang maksudnya ya apa namanya nama yang diberikan pada Yesus sebagai Tuhan itu menandakan atau menjelaskan Tuhan yang bagaimana. Baik, sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Tetapi terlebih dahulu Bapak Ibu yang ingin bertanya raise hand dahulu ya agar tertib dalam acara tanya jawabnya. Iya, dipersilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang materi malam ini, yaitu tentang Yesus adalah Tuhan atau kurios. Ya, jawab Ibu. Ya, silakan. Ya, shalom Pak Erben. Monitor Pak. Iya. Ya, Ya, silakan Pak. Pak Erben, mau tanya. Tadi kan Yesus diberikan gelar sebagai penguasa ya Pak. Iya. Di sini apakah makna tersebut bisa dimaknai juga sebagai yang maha kuasa gitu Pak? Karena kan otoritasnya sudah diberikan Yesus baik di bumi maupun di surga gitu Pak. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jadi ini kita kembali lagi untuk memahaminya begini. Oke, teman-teman kita belajar santai aja ya. Jadi saya suka memakai gambar seperti ini ya teman-teman ya. Allah, ini Allah kan? Ini Allah. Allah, hakikatnya roh. Jadi Allah itu roh atau transenden. Dia ini maha kuasa. Maha kuasa. Dikatakan juga di dalam Alkitab dia terang yang tak terhampiri, ya. Api yang menghanguskan. Itulah Allah. Ini Allah. Dia kita panggil sebagai Bapa. Pada dirinya ada firman dan roh. Perhatikan ya. Perhatikan manusia di dunia ini tidak bisa menghampiri dia. Gak bisa. Kita nggak bisa, nggak cukup kebaikan kita untuk menghampirinya. Kenapa? Karena dia ada di dalam kemahaan. Di situ ya. Perhatikan di sini supaya kita bisa lihat ini ntar. Jadi kita tidak bisa, dia ini yang Maha Kudus ini, kita tidak bisa hampiri, tidak bisa. Maka dia mengutus firman-Nya, perhatikan ya, firman-Nya ke dunia, Yesus. Jadi Allah, ini Allah kita ini. Allah itu menyatakan seluruh kepenguasaannya melalui Yesus. Maka Yesus katakan, kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga di bumi. Siapa yang memberikan? Allah Bapa. Allah Bapa. Jadi Yesus itu penguasa, iya. Yesus ini penguasa. Tetapi Yesus ini menyatakan kepenguasaan Allah. Jadi Allah yang maha kuasa yang transenden menyatakan kepenguasaannya kepada manusia melalui Yesus Kristus. Kalau kita sebut Yesus Allah yang maha kuasa kurang tepat. Tapi kita cukup mengatakan Yesus adalah penguasa. Dia adalah firman Allah. Dia adalah Mesias yang ilahi. Itu sudah cukup. Kenapa? Karena kalau kita katakan Yesus Allah yang maha kuasa itu Bapa. Tetapi kalau Yesus menyatakan kepenguasaan Bapa kepada dunia, kepada manusia, yes. Ya, jadi yang menyatakan kemahakuasaan Allah itu melalui Yesus gitu ya Pak? Iya, menyatakannya. Maka nanti di dalam Yohanes 1 ayat 19 kan, tidak seorang pun, Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah, firman Allah yang ada di dalam dirinya, dia yang menyatakannya, Yesus. Karena Yesus adalah firman itu, menjadi manusia. Jadi, pengenalan kita kepada Allah, sejauh mana kita mengenal Yesus. Di situ, kita tidak bisa mengenal Allah ini, dia transenden tadi kan. Dia kan roh hakikatnya. Gak bisa kita kenal. Jangankan mengenal Allah, mengenal diri sendiri aja kita kadang gagal banyak. Apalagi mengenal Allah. Tetapi pengenalan kita kepada Allah sejauh mana Allah mewahyukan dirinya melalui firman-Nya yang menjadi manusia.
dan melalui rohnya yang berkarya di dalam hidup kita. Nah, seperti itu, Bu. Ya, Silakan baik. ditanggapi. Ya, bagaimana Ibu Eri? Jelas ya? Ya, sudah Bahwa jelas Yesus, ya. Terima kasih, Pak. Yesus Ya, bukanlah yang maha kuasa, tapi dia adalah yang menyatakannya. yang diberi kepenguasaan Bapa kepadanya. Iya. Ya, Baik, itu ini ada lagi. Ya, Pak? Matius 28 ya. Di Matius 28 itu. Matius 28 ya, Pak. Iya, Matius Ya, 28. iya. Baik, ini ada lagi yaitu yang akan bertanya selanjutnya Ibu Ana Chandra. Silakan Iya, Ibu. shalom Pak Erben. Iya. Pak, mungkin seperti ini ya Pak ya. Kalau dibilang Allah Maha Kuasa itu kan enggak ya Pak ya, karena Yesus itu utusan. Nah, kalau misalkan dikatakan Tuhan yang Maha Kuasa itu bagaimana Pak? Tuhan yang berkuasa. Oh, Lebih bagus kita katakan Tuhan yang berkuasa. Karena memang Yesus kan betul berkuasa di bumi dan di surga. Di situ. Jadi kita udah bisa mengatakan. Karena gini, kalau kita buat nanti istilah-istilah, kadang orang salah nanggak istilah-istilah itu yang repot. iya betul Iya, Pak. itu yang membuat kita kadang jadi menjelaskannya menjadi repot ya. Jadi kalau kita menjadikan apa itu, seperti tadi saya katakan itu, kadang istilah-istilah ini membuat jadi ribet. Karena orang kadang tidak memahami apa istilah yang mau disampaikan, tapi lebih kepada berpolemik dengan istilah-istilah. Sehingga diskusinya menjadi diskusi kacau. Iya betul. Jadi saya katakan Yesus itu berkuasa di bumi di surga. Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Matius 28 ayat 19, 18, 19. Ini dia. Karena di sini dikatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itu toh. Jadi Iya Yesus itu penguasa, itu udah cukup segitu. Kalau kita ini nanti dia Allah yang maha kuasa, beda lagi nanti pemahaman orang seolah-olah jadi dia Allah Bapa. Tapi kita katakan Yesus penguasa di bumi di surga. Dan ini juga sesuai dengan Kisah Rasul 2 ayat 36. Bahkan di ayat lain juga kan, Allah menyerahkan kuasa kepada Yesus. Kuasa menghakimi kan diberikan kepada Yesus. Kuasa menyelamatkan diberikan kepada Yesus. Kuasa mengampuni diberikan. Kuasa menebus diberikan. Kuasa apa lagi? Mengubah. Kuasa memberi hidup yang baru. Semua sudah pada Yesus. Jadi melalui Yesuslah kita menerima segala apa yang diberikan oleh Bapa itu. Jadi kita menjadikan Yesus kan pengantara. Maka Yesus mengatakan pengantara. Dia pengantara kita kepada Bapa. Kepada Bapa yang Allah Bapa yang transenden. Nah, begitu penjelasannya. Iya mungkin karena Yesus dikasih kuasa yang luar biasa seperti itu ya Pak. Jadi orang awam mengatakan bahwa Yesus itu ya Bapa itu sendiri, gitu ya Pak. Karena kalau misalkan nggak dikasih apa, maksudnya dikasih kuasa yang melebihi segala-galanya, kan beda lagi ya Pak. Jadi kalau Bapak itu kan arti Bapak itu apa sih artinya? Bapak itu kan sumber. Iya betul. Artinya sumber kan. Iya. Jadi pada Bapak itu ada firman, pada Bapak itu ada roh. Firman itu keluar dari Bapa, diutus Bapa. Roh juga keluar dari Bapa. Tapi Bapa itu nggak pernah berubah menjadi apapun. Dia maha kuasa. Yang dia utus itu firman-Nya menjadi manusia, Yesus. Yang diutus dia rohnya, itulah Roh Kudus ya. Roh Kudus diam pada kita, berkarya di dalam hidup kita, mengubah hidup kita. Di situ. Jadi bukan Bapa yang Allah itu, Allah Bapa itu yang berubah. Jadi firman, maka dikatakan kan firman keluar dari Allah. Roh diutus oleh Allah.
Jadi di situ. betul. Tapi kalau kita katakan Yesus ini Bapa, ada banyak kealfaan, ada banyak masalah nanti. Contoh Yesus berdoa. Dia berdoa kepada siapa kalau dia Iya, Bapa? Kan rancu betul. toh. Rancu. Masa Yesus Bapa Iya. berdoa kepada Bapa? Ada berapa Bapa? Rancu. Yesus Betul. katakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Yesus mengatakan, aku anaknya Bapa. Bapa mengatakan, Yesus anaknya. Kan rancu. Iya, betul, Pak. Iya, engkau telah mengasihi aku. Pokoknya nanti jadi Yesus itu jadi sandiwara Alkitab itu semua. Kayak main Iya, apa betul. pantomim Alkitabnya. Jadi arti Iya, Pak. Bapa itu apa? Sumber. Dia sumber segala ciptaan, bahkan padanya lah firman berada dan roh berada, dan firmannya keluar darinya, rohnya juga keluar darinya. Tetapi kata keluar di sini artinya ini kan tadi kan maha kuasa Bapa itu, Allah itu. Jadi Iya. firmannya maha kuasa. Firman menjadi manusia tanpa kehilangan firman. Rohnya diutus menyertai semua orang Kristen tanpa meninggalkan dirinya. Kenapa? Karena dia maha kuasa dan transenden. Iya. Bisa dipahami kan? Iya. Pak, tapi saya tadi menjelaskan ke teman saya itu kalau misalkan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, lalu waktu Yesus dibaptis kan ada suara tuh dari Oh iya, langit. Itu betul. suara siapa? Saya bilang gitu. Eh, waktu Yesus dibaptis ya, dibaptis. Yang pertama, Yesus di mana? Keluar dari air toh, Iya, tuh. keluar dari air. Dua, Roh Kudus apa? Di atas Yesus. Iya, Di atas Yesus ya. Yang ketiga, suara dari langit. Suara dari langit yang iya. mengatakan, inilah Ini anakku yang kukasihi. kukasihi. Perhatikan di situ. Inilah anakku yang kukasihi. Kalau ada suara mengatakan inilah anakku yang kukasihi, berarti yang bersuara itu siapa? Ya udah pasti Bapa. Bapa. Kenapa? Karena dia bersuara dari surga. Surga itu artinya apa? Itu surga itu dipahami sebagai kemuliaan Allah menuju kepada diri Allah itu sendiri. Jadi suara itu dari surga, ya sudah Bapa itu. Roh Kudus itu ada dekat di atas Yesus. Kalau ini Yesus di dalam bumi itu waktu keluar dari air, itu juga. Jadi sebenarnya kalau kita katakan nanti Yesuslah Bapa itu sendiri, berarti Bapa ngomong, inilah anakku yang kukasihi. Yesus ngomong nanti gimana? Sandiwara kan Iya, jadinya kan? betul. Ya itu repotnya sih. Jadi Alkitab itu menjadi buku lucu-lucu. Pokoknya Iya, lucu-lucu nanti. iya sih Pak. Oke. Saya tadi menjelaskan seperti itu. Ya, Ya, baik. terima kasih Pak Erben. Iya, terima kasih Ibu Ana untuk partisipasinya. Sekarang ada lagi nih Pak, Ibu Kinar. Iya, dipersilakan Ibu Kinar untuk pertanyaannya. Ya, saya menanggapi saja Pak dari pertanyaannya Bu Ana tadi, apakah Yesus sebagai Tuhan yang Maha Kuasa? Kalau ini menurut saya Pak, kalau keliru nanti mohon diluruskan. Kita melihat bahwa keberadaan Yesus yang itu dari sisi Duinatur Kristus itu Pak. Jadi ada Kristus itu sepenuhnya manusia dan sepenuhnya ilahi. Jadi dari praeksistensinya dia itu kan firman, dan firman itu adalah Allah. Jadi hakikat Allah. Jadi kalau dilihat dari sisi praeksistensinya ya dia Allah yang maha kuasa. Jadi itu kan sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah itu kan menyatu Pak. Jadi menurut saya ya bisa dikatakan Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa gitu Pak. Oke. Terima kasih Pak. Saya setuju dengan penjelasan Ibu. Kenapa tadi saya mengatakan seperti yang disampaikan Ibu itu, Yesus itu Allah yang maha kuasa? Karena di zaman sekarang ini orang itu tidak mau mendengarkan penjelasan.
tapi suka motong kompas, maka saya menghindarinya, Bu. Ya, saya setuju dengan Ibu. Kenapa? Karena saya percaya Yesus itu dengan dui naturnya ya, Allah dan manusia. Allahan Yesus itu, ya boleh dikatakan Allah yang Maha Kuasa, Yahweh. Jadi kalau kita katakan Yesus Yahweh karena dia firman Allah, yes. Tapi kalau kita katakan kemanusiaannya itu Allah yang Maha Kuasa, ini harus direnungkan ulang. Jadi yang saya hindari tadi itu kenapa? Karena orang suka potong kompasnya itu, maka saya hindari. Tapi kalau kita sudah bicara dui natur Yesus, sangat setuju dengan Ibu. Kalau orang mengatakan Yesus itu Yahweh, setuju. Tapi pengertiannya apa? Dia firman. Bukan pengertiannya Allah Bapa yang di sini tadi, Bapa, firman, dan roh. Bukan ini maksudnya Allah itu, tetapi berbicara dia firman ini. Konteks ini. Gimana menurut Ibu? Ini juga kan Yahweh. YHWH. Ya Bapa Yahweh, roh juga Yahweh, firman juga Yahweh. Jadi kalau orang katakan Yesus Yahweh, yes. Dalam konteks dia adalah firman. Betul sekali. Bentar. Oke, setuju dengan Ibu. Mantap. Ya, baik. Gimana Ya, Ibu Pak. Kinar? Ya, saya setuju dengan Pak Erben ya, karena memang ketika kita berbicara dengan orang yang belum memahami tentang doktrin Iya. Allah, ya kadang mereka nggak bisa langsung menerima. Tapi kita yang Khususnya Bu, kalau kita bicara dengan RT 6, kita katakan Yesus itu Allah yang Maha Kuasa, repot. Tapi kalau orang sudah memahami dui natur, dikatakan Yesus itu Allah yang Maha Kuasa, sudah tahu otak kita apa? Dia adalah firman. Kalau orang sudah mengerti dui natur, Yesus adalah Yahweh, udah mengerti kita, itu adalah firman. Tapi kalau dikatakan nanti sama RT 6, Yesus Allah yang Maha Kuasa, udah bukan diskusi. Yang ada nanti Allah Maha Kuasamu digebukin. Mana kemahakuasaannya? Macam-macam. Maka saya menghindari itu. Saya selalu menegaskan Yesus adalah firman Allah, menjadi manusia Yesus Kristus. Saya selalu menegaskan ini, kenapa? Karena kalau saya jelaskan dui natur dan saya menonjolkan keallahan Yesus ini, maka apa jadi ini susah dipahami orang. Saya setuju dengan Ibu. Kalau pemahamannya bahwa dia adalah firman, maka dia adalah Yahweh, dia adalah Allah. Betul. Tapi kemanusiaan Yesus itu bukan Allah Bapa. Kemanusiaan Yesus itu berawal walau tak berakhir. Rahim Maria. Nah ini rahim Maria itu tubuh dan darah. Gak mungkin dong, karena Allah ini kan roh. Roh itu kan artinya apa? Non materi. Darah itu udah materi. Udah bisa diraba darah itu, tulang daging itu. Kalau roh, mana ada dagingnya. Nah itu. Oke, sepakat Bu, sepakat. Mantap. Ya, gimana Ibu Kinar? Sudah jelas Bu? Ya, terima kasih sudah jelasnya. Oke, sama-sama. Kita harus Ya, baik. bersikap berbeda terhadap orang yang kita hadapi, yang bagaimana. Iya. Terima kasih Pak Erben. Iya. Bisa Bahkan apa yang dari Pak Erben sampaikan, kita bisa menyampaikan. Bahkan gini Bu, terhadap teman-teman kita yang saya katakan oneness lah ya. Kalau saya katakan Yesus Yahweh, mereka pikir Yesus Allah Bapa. Padahal saya berbicara itu, dia adalah firman. Kalau saya katakan Yesus Allah, mereka pikir Allah Bapa. Padahal maksudnya di situ dia adalah firman, karena Bapa, firman, dan roh ya Allah. Bapa, firman, dan roh Yahweh. Bapa, firman, dan roh transenden. Itu. Nah itu perlu perhatian. Iya, jadi Pak Erben, lebih baik kita menerangkan kepada orang lain itu melalui pengertian dari teks asli Yunaninya ya Pak, mengenai Yesus adalah Tuhan atau Kurios itu ya. Jadi dari situ. Jadi gini aja, mungkin kalimatnya kita sederhanakan ya.
Bagi kalian kan Tuhan itu artinya kan yang maha kuasa pencipta alam semesta, namanya Allah Subhanahu wa taala. Bagi kami Tuhan itu gelar kepenguasaan, artinya penguasa. Iya. Sekarang perlu ini yang perlu ditegaskan ya. Ini selalu saya suka jadi gini, tidak mengarahkan kepada polemikusnya, tapi saya mengarahkan kepada orang memahami keutamaan Yesus. Contoh ya, saya buat begini. Tuhan Yesus ini ya. Tuhan Yesus. Tuhan di sini kan artinya kan penguasa. Artinya Yesus penguasa. Apa sih kepenguasaan Yesus? Jadi kalau kita mengatakan Tuhan Yesus artinya Yesus penguasa. Apa kuasa Yesus itu? Saya mulai berkuasa dalam ajaran. Berkuasa dalam mujizat. Berkuasa mengampuni dosa. Berkuasa mengalahkan iblis. Berkuasa mengalahkan maut. Berkuasa apa lagi? Berkuasa naik ke surga, sediakan tempat bagi kita. Berkuasa menjadi raja segala raja. Berkuasa menjadi hakim yang adil. Berkuasa untuk apa lagi? Mengutus malaikat. Berkuasa untuk menghukum iblis di neraka. Berkuasa untuk semua. Jadi kepenguasaan Yesus itulah yang kita tonjolkan. Dan seluruh kepenguasaan Yesus itu adalah wujud nyata dari kepenguasaan Bapa. Kenapa? Karena Allah Bapa di surga sudah menyatakan seluruh kepenguasaannya kepada Yesus. Karena Allah ini kan transenden. Transenden dia, maha kuasa. Dia kita bisa kenal, tetapi dia menyatakan keagungannya kepada kita melalui firman yang menjadi manusia, Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus kepenguasaan. Jadi dia berkuasa menyatakan kepenguasaan Allah itu. Itu penjelasan yang saya temukan dalam Alkitab. Iya, jadi dengan penjelasan seperti itu ya Pak Erben, jadi orang lebih mudah ya Pak untuk memahami dibanding kita langsung masuk ke ranah duinatur Tuhan, bahwa dia adalah firman yang jadi manusia seperti itu ya Pak. Makanya mereka beranggapannya seperti tadi yang Pak Erben bilang, lah berarti dia adalah ini dong Tuhan, Allah sendiri apa gimana gitu ya, seperti itu. Iya. Saya lebih setuju yang tadi Pak Erben bilang, kita menjelaskan kepada orang lain itu arti Tuhan atau Kurios itu dengan cara menerangkan arti Tuhan Kurios itu dalam teks Yunaninya gitu loh Pak. Jadi, Iya, betul. kita menjelaskannya ya kan Pak Erben, itu artinya ya kalau dalam bahasa itunya ya Indonesianya bukan seperti itu, artinya ada teks aslinya seperti itu ya Pak Erben ya. Iya. Jadi tidak ada perdebatan. Iya. Baik, siapa lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang materi malam ini? Bagus sekali ini mengenai Yesus adalah Tuhan atau Kurios. Ya, siapa lagi Pak? Ibu menambahkan juga boleh. Atau sudah jelas ini? Ya, silakan Ibu Heni, apakah mau bertanya juga atau menambahkan Bu? Ibu Heni monitor. Baik, sepertinya Pak Erben ini sudah tidak ada lagi ya, sudah jelas ini ya. Oh, Ibu Heni masih. Pembicaraan ini Ya. Oke. Sepertinya ini sudah jelas ya Pak Erben mengenai jelas banget. Ya, Yesus adalah Tuhan. Iya. Jadi begini ini juga ya. Dengan ada lagi pertanyaan polemikus ya. Pertanyaan polemikus kan dikatakan berarti Tuhan kalian dua katanya. Iya. Jadi makanya gini, Tuhan kalian berarti dua dong kalau kayak gitu Tuhan. Ya kalau Tuhan itu bukan hanya dua, banyak aku bilang. Saya pun bisa diartikan Tuhan. Saya Tuhan di rumah saya, aku bilang. Coba kau macam-macam di rumah saya. Usir kau kan gitu toh. Iya. Kenapa? Kita harus konsisten. Tuhan itu penguasa. Iya. Jadi kalau Tuhan Yesus, dia penguasa di bumi di surga. Kalau saya Tuhan, penguasanya di rumah saya. Gak ada macam-macam di rumah saya. Bahkan Pak Jokowi aja nggak bisa mengatur-atur saya di rumah saya ya kan? Iya. Iya.
Jadi Bisa. penegasannya di itu ya, Pak Erben, di Nah, kata Tuhannya itu artinya ya iya, Pak ya. penguasa. Iya penegasannya. Nah, jadi kalau Yesus itu Tuhan artinya penguasa di bumi di surga. Allah Tuhan artinya Allah penguasa, sumber kuasa, pemberi kuasa. Kalau saya, ya kepenguasaan saya terbatas. Saya mati juga, nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya saya jelaskan. Jadi kepenguasaan itu karena Tuhan itu artinya luas. Iya, Itu betul. artinya luas supaya Karena mereka nggak ada Tuhan kali, Pak. Beda oh, tampilannya. beda lagi. Beda Ya. tampilannya. Iya. Jadi itu memang kalau orang udah nggak menerima makna kata Tuhan itu penguasa, Nah, itu repot. dia. Iya. Tapi di kalangan Kristen pun ada beberapa kok nggak menerima loh. Kenapa? Karena mereka Masa sih, mengacu Pak? kepada kata Kyrios itu dalam Yunani Perjanjian Lama itu kan diterjemahkan dari HWH. Padahal Perjanjian Lama itu kan kata yang diterjemahkan menjadi Kyrios itu sebagai kata sebutan mengganti Adonai, karena Adonai pun artinya kan Tuhan juga. Jadi Yahweh itu pun dipanggil sebagai Tuhan, tapi Maha Tuhan lah itu ya, nama keagungan. Apalagi nanti kalau teman-teman pengagum Yahweisme, aduh, semua repot lagi ya Pak. ya saya kan pandangan saya kan kayak Yahweh itu kan bukan nama seperti nama KTP, karena bagi saya Allah itu tidak terbatas. Sesuatu yang dinamai itu sesuatu yang sudah terbatas, dia tak terbatas. Iya benar. Dia nggak ada aku ya aku gitu kan ya Pak ya. Aku dengar Pak kayak gitu. Aku adalah aku gitu. Jadi tidak ada nama ya Pak Allah kita ya. Aku adalah aku ya. Saya pernah dengar itu ayat itu. Framingnya itu ya Pak. Namun gini juga ya, kita juga nggak pernah menolak kalau mau dibuat juga Yahweh itu sebagai nama ya nggak masalah juga, tetapi maknanya harus dipahami. Itu sih. Bukan Pak, namanya bukan YHWH. Mereka kan taunya di Yohanes itu Pak. Oh, Yesus namanya. Namamu yang kau beri. Ya memang kalau kita mau pakai, ada kan sekarang ini kan orang memaksa untuk memahami Alkitab itu secara hurufiah. Ya kalau Alkitab itu dipahami secara hurufiah, ya kita orang Kristen gagal paham Pak. Kita jadi orang Kristen yang bodoh. Contoh, Yesus gembala, kita domba, ya kita jadi embek lah makan rumput. Itu bukan Kristen. Nah, ya itu. Tapi kalau dimaknai beratnya namamu, nama itu berbicara tentang otoritas, kuasa. Iya, itu nama itu otoritas, kuasa. Ibaratnya berarti harus dimaknai secara rohani ya, Pak Erben, artinya. Bukan hurufiah. Mereka tuh jelasin mereka tuh susah ya, Pak. Iya. Contoh ya bicara otoritas. Menteri Pur membangun jalan tol atas nama Jokowi. Emang nama Jokowi yang dipakai bangun jalan tol itu bukan. Otoritasnya, kuasanya Pak Jokowi. Di situ. Jadi kalau kita mau memahami secara hurufiah ya babak belur kita memahami Alkitab itu. Saya katakan penulis Alkitab itu menjadi manusia yang lucu. Kalau mau secara hurufiah, lucu. Banyak kata-kata yang jadinya dipahaminya jadi lucu ya Pak. Kalau kita mengartikan secara hurufiah kata-kata dalam Alkitab itu. Iya. Oke, masih ada mungkin mau bertanya, boleh. Ini sepertinya udah. Pak Bu Eri silakan. Boleh tanya sedikit ya Pak, yang mengenai tadi Roh Kudus. Roh Kudus juga diutus dari Bapak dari Bapak juga ya Pak? Iya, Roh itu keluar dari Bapa. Roh itu diutus oleh Bapa. Terus ketika Yesus itu ada peristiwa kebangkitan Yesus itu dan dia akan terangkat ke surga itu ada di dalam Yohanes 20, ini yang terakhir ya Pak, di ayat Yohanes 20 ayat 21. Ya mungkin ini bacanya saya sepotong, tapi saya udah baca dari atas dari ayat 1.
Yohanes 20:21 Di, apa Bro mau disampaikan? nah di sini 20 dan sesudah berkata demikian, dari atas dulu Pak, dari 19 ya Pak. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, ini Roh Kudusnya maksudnya bagaimana, Pak? Ini Jadi setahu dia saya kualitas juga dari bukan, terimalah Roh Kudus, ia menghembusi. Kata menghembusi di sini itu sepadan dengan ketika Allah menghembuskan napas hidup kepada Adam. Itu sepadan penggunaannya. Jadi artinya di situ menegaskan bahwa Yesus telah memberikan hidup yang baru. Dosa merusak hidup manusia, maka Yesus memberikan hidup yang baru. Baru Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Bukan hembusan Yesus itu yang Roh Kudus, bukan. Kata terimalah Roh Kudus di sini itu berbicara perintah. Terimalah Roh Kudus. Kapan murid-murid menerima Roh Kudus? Ketika Yesus terangkat ke surga pada peristiwa Pentakosta. Jadi bukan dihembusinya. Ini kan udah pernah kita bahas. Iya, udah pernah nanti kapan-kapan kita bahas. Jadi bukan seperti jangan nanti jadi kayak apa lagi aduh jadi sungkan aku ngomong ya. Udah pernah mungkin Terimalah Roh Kudus, dihembus. lagi. Gak usah lah. Terimalah Roh Kudus Jadi, itu bentuknya apa itu akan datang. Dan itu tergenapi ketika Yesus sudah terangkat ke surga, murid-murid menerima dipenuhi Roh Kudus. Jadi bukan hembusan Yesus saat itu. Tetapi kalau menghembusi di situ, menembuskan itu napas hidup ya. Ia menghembusi mereka. Jadi bukan ia menghembuskan Roh Kudus ya. Kalau di TB2 sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka. Dihembus. Terimalah Roh Kudus. Tapi terima Roh Kudus itu nanti ketika peristiwa Pentakosta. Ya. Nah itu sih. Ya. Saya udah gali tuh, saya bahas. Iya, udah pernah Pak. Ya baik. Ya. Sekarang ada lagi Pak, ini ibu apa? Sis Biung. Ya, Sis Biung ya, silakan Sis Biung. Ya, baik ya. Pak Shalin. Saya mau bertanya ini terkait tentang Yesus Tuhan. Saya mau menanya pribadi Tuhan Yesus itu ada nggak sih sebelum Yesus muncul ke dunia, terutama terkait dengan di Alkitab di Kejadian 26 ayat 1. Di situ kan katanya Kejadian 1 bentar. Iya. Ini yang di Taman Eden bukan? Yang hendaklah kita gitu. Oke ya, jadi kata Kejadian oke. 26. Jadi gini aja. Saya Kejadian 1 ayat 26. Oke, saya bagi dua ya. Ini perhatikan ya. Prainkarnasi. Prainkarnasi dengan inkarnasi. Perhatikan ya. Inkarnasi itu kan Yesus ada sebagai manusia. Sebagai manusia. Terus prainkarnasi siapa Yesus? Maka jawabannya adalah Yesus sebagai firman di dalam diri Bapa. Firman, roh. Jadi Yesus itu sebelum menjadi manusia dia firman. Apa itu firman? Yang pertama karya firman
Yang pertama, Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman. Ya, mencipta. Caranya bagaimana? Berfirmanlah Allah. Mengapa Allah, Bapa di surga, bisa berfirman? Karena dia memiliki firman. Kemudian Allah juga mewahyukan dirinya secara teofani melalui firman. Teofani itu firman Allah. Dafar Elohim. Menampakkan diri dalam rupa manusia, menampakkan diri dalam rupa malaikat, Shekinah glory, dan lain-lain di situ. Jadi kemudian firman itu menjadi manusia. Inilah inkarnasi. Jadi kalau ditanya siapakah Yesus sebelum menjadi manusia, apakah dia sudah memiliki keberadaan? Dia ada keberadaannya sebagai firman dalam diri Allah. Dari mana kita bisa tahu itu? Pengakuan Yesus. Aku datang dan keluar dari Bapa. Yang keluar dari Bapa itu ya hanya firman dan roh. Di dalam Yohanes 1 lah menjawab itu. Yang keluar itu apa? Firman menjadi manusia. Bukan roh jadi manusia ya. Tetapi roh Allah juga berkarya. Allah melalui rohnya berkarya. Tetapi yang inkarnasi itu firman. Yohanes 1 ayat 14. Baru Yesus juga ngomong, Bapa permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kalau dia sudah mulia di hadirat Bapa sebelum dunia ada, itu berarti dia siapa? Firman. Jadi intinya di sini nanti Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, 14. Kalau dipahami Yohanes 1 ayat sampai 3 dan 14 dengan baik, sudah terjawab siapa Yesus sebelum inkarnasi dan siapa Yesus dalam inkarnasi. Yesus dalam inkarnasi kita sudah sepakat tadi, dua naturnya. Natur Allah, firman, natur manusia, Rai Maria. Nah ini toh. Kira-kira di mana? Ibu Biung mau tanya lagi. Iya, kalau sebagai firman saya ngerti Pak. Cuma di sini kan di kejadian 1 ayat 26 itu katanya hendaklah kita. Apakah di situ Bapak berkata-kata dengan dirinya sendiri gitu? Oke. Tapi Jadi kan Bapak bilang firman itu pribadi. Ah, itu Pak. penafsiran kata kita itu kan ada 3 golongan menafsirkan. Ya. Ada yang mengartikan itu Tritunggal. Artinya Bapa Tritunggal itu berbicara apa? Jadi bukan berbicara ya, artinya baiklah kita, artinya itu bahasa manusia menjelaskan bahwa Allah Tritunggal itu merencanakan untuk menciptakan manusia. Itu pemahamannya. Tapi pemahaman kedua itu jamak keagungan. Artinya apa? Allah di dalam kemahaan merencanakan manusia. Karena menurut orang yang pemahaman jamak keagungan itu, artinya di situ gini, sesuatu yang maha itu atau sesuatu yang maha itu selalu, jadi gini, jamak keagungan itu berbicara keagungan Allah. Tetapi ada yang mengatakan itu dengan para malaikat. Kalau saya pribadi, saya tidak setuju itu dengan para malaikat. Karena mana mungkin Allah izin sama malaikat, ayo ciptakan. Menurut saya Allah sendiri yang menciptakan. Di situ sih. Jadi kata kita itu ya tergantung mau ikut yang mana, mau yang Tritunggal, jamak keagungan, atau yang bersama sidang ilahi. Saya lebih setuju Tritunggal dengan jamak keagungan itu bisa digabungkan. Gimana menurut Ibu Biung? Ya saya masih bingung Pak, itu maksudnya hendaklah kita, Tuhan Bapa udah berbicara dengan pribadi yang lain pada saat itu, atau dia berkata-kata dalam dirinya, berkata-kata dalam hatinya gitu. Bukan, itu berbicara penjelasan itu kan artinya gini. Allah di dalam kemahaan merencanakan manusia itu kalau saya memahami kata kita di situ itu berbicara memang Allah di dalam kemahaannya merancang untuk menciptakan manusia. Itu yang saya pahami. Tapi kalaupun dikatakan bahwa Bapa dengan firman dan rohnya bersepakat untuk menciptakan manusia, ya juga. Ya kayak saya juga, kalau saya mau buat sesuatu, ya saya harus sepakat dengan
tubuh saya, sepakat dengan roh saya, dengan pikiran saya. Itu juga nggak masalah. Kesepakatan Bapa, Firman, dan Rohnya. Dan itu bahasa yang digunakan oleh Musa untuk menjelaskan bagaimana Allah merancang untuk menciptakan manusia. Bisa Saya pelajari dipahami? lagi. Yo, Agak sulit memang saya pelajari lagi lain kali. iya nggak apa-apa Terima kasih. dipelajari lagi. Iya. Kalau Iya. oke nggak apa-apa. Iya. Direnungkan lagi ya. Berarti penjelasan dari Pak Erben. Ya, baik. Siapa lagi yang ingin bertanya? Sepertinya sudah tidak ada ya, Pak Erben. Iya Iya, nggak baik. apa-apa. Kita tutup saja ya, Pak. Kelas malam ini. Terima kasih, Pak Erben. Luar biasa materi malam ini memberikan kita satu pencerahan lagi, pemahaman yang membuat kita jadi semakin mengerti kebenaran firman, menambah pengetahuan kita akan kebenaran firman. Baik, sebelumnya saya akan mengumumkan bahwa kelas ini tetap akan diadakan kembali di hari Minggu depan di pukul yang sama, yaitu pukul 21.00 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang sama, yaitu Pak Erben. Untuk ke depan materinya apa, Pak? Lanjutan dari Yesus adalah yang kemarin itu ya, Pak? Sambungan terus ya, Pak? Iya, kita bicara tentang apakah Mesias, nanti saya lihat dulu ya. Pokoknya tentang Yesus masih. Iya, yang kemarin kan Pak Erben ada jabarkan Yesus adalah Nabi, adalah Tuhan, adalah apa. Nah itu sambungannya Iya, Pak Erben. iya. Ya, oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Erben untuk penjabarannya. Nah, baik, kita akan tutup kelas ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Eri ya. Ibu Eri silakan. Ya. Ya, baik. Baik, terima kasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan menutup pelajaran kita pada hari ini. Biarlah firman-Nya akan terus ada dalam hidup kita untuk selamanya. Dan firman-Nya tidak akan berlalu. Mari kita satu di dalam doa. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, dan syukur Tuhan kembali kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan buat pembelajaran hari ini dan kami boleh mengenal akan firman-Mu lebih dalam lagi Tuhan, sehingga kami boleh mengerti bahwa Engkau adalah firman yang sudah turun ke atas bumi ini, yang sudah menyatakan kemahakuasaan Bapa dalam melalui Yesus Kristus. Dan kami boleh mengenal lebih sungguh-sungguh lagi bahwa Engkau begitu mengasihi kami manusia Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang taat dan takut kepadamu. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu, kasih-Mu ya Bapa, sehingga iman kami boleh tetap teguh berdiri di dalam Engkau. Tuhan, Engkau memberkati pelayanan Pak Erben, dimanapun Pak Erben melayani, biarlah Tuhan Kau berikan hikmat pengetahuan yang daripada, sehingga Tuhan